warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Prima Yunika, NIM 200400722. Saya berasal dari Prodi Gizi 2020. Di sini saya akan membuat video patofisiologi hipertensi untuk memenuhi UAB Biosains 2. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu hipertensi. Hipertensi merupakan tekanan darah tinggi, yaitu meningkatnya tekanan darah dalam waktu yang lama atau kronis, yang tekanan sistoliknya mencapai lebih dari 140 mm air raksa dan tekanan diastoliknya lebih dari 90 mm air raksa. Dan dalam istilah kedokteran, hipertensi terjadi karena gangguan pada mekanisme pengaturan tekanan darah. Dan untuk tekanan darah normal 120/80 mm air raksa. Untuk klasifikasi hipertensi ada 7 kategori. Yang pertama yaitu optimal. Untuk tekanan sistoliknya kurang dari 120 mm air raksa dan diatoliknya kurang dari 80 mm air raksa. Dan untuk yang kedua yaitu normal, yaitu tekanan sistoliknya 120 sampai 129 mm air raksa dan diastoliknya mencapai 80 sampai 84 mm air raksa. Dan untuk yang ketiga yaitu prehipertensi, yaitu tekanan histoliknya mencapai 130 sampai 139 mm air raksa dan diastoliknya mencapai 85 sampai 89 mm air raksa. Dan untuk yang keempat yaitu stadium 1 atau ringan, sistoliknya mencapai 140 sampai 159 mm air raksa dan diastoliknya mencapai 90 sampai 99 mm air raksa. Dan untuk yang kelima yaitu stadium 2, yaitu stadium sedang, yang sistoliknya mencapai 160 sampai 179 mm air raksa dan diastoliknya mencapai 100 sampai 109 mm air raksa. Dan untuk yang kelima yaitu stadium 3, yang stadium berat, yang sistoliknya mencapai 180 sampai 209 mm air raksa dan diatoliknya mencapai 110 sampai 119 mm air raksa. Dan untuk yang ketujuh yaitu stadium 4 atau maligna, yang sistoliknya mencapai lebih dari 210 mm air raksa dan diastoliknya mencapai lebih dari 120 mm air raksa. Selanjutnya yaitu klasifikasi penyebab hipertensi, yaitu ada hipertensi primer dan ada hipertensi sekunder. Yang hipertensi primer, faktor yang diduga sebagai penyebabnya yaitu faktor keturunan, umur, dan stres. Dan hipertensi yang sekunder disebabkan adanya penyakit lain 5-10% karena penyakit ginjal dan 1-2% kelainan hormon, obat, malas olahraga, obesitas, stres, alkohol, dan merokok. Dan yang selanjutnya yaitu faktor risiko hipertensi, yaitu bisa berupa keturunan, umur, asupan makanan yang tinggi garam, obesitas, stres, merokok dan minum alkohol, makanan tinggi lemak atau kolesterol, dan kurangnya olahraga. Patofisiologi hipertensi berdasarkan pada peningkatan aktivitas sistem saraf simpatis yang dimana terjadinya peningkatan produksi katekolamin, adrenalin, dan non-adrenalin yang menyebabkan fase konstruksi pembuluh darah dan meningkatkan heart rate. Yang kedua yaitu peningkatan aktivitas sistem renin angiotensin aldosteron yang terjadinya peningkatan produksi renin oleh makula densa gemtoglomerulon yang berperan dalam mengubah angiofensinogen
menjadi angiotensin 1 dengan bantuan enzim tension converter enzim yang akan diubah menjadi angiotensin 2 yang berperan dalam fase konstruksi pembuluh darah. Kemudian, retensi natrium dan air akan menyebabkan terjadinya peningkatan volume darah yang akan mempengaruhi cardiac output. Disfungsi endotel yang disebabkan oleh proses aterosklerosis dan faktor genetik dan menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah. Ada beberapa gejala hipertensi. Yang pertama yaitu sakit kepala, sakit kuduk, sulit tidur, kelelahan, mual, muntah, sesak nafas, gelisah, serta pandangan kabur. Krisis hipertensi dibedakan menjadi dua, yaitu krisis hipertensi urgensi dan emergensi. Untuk krisis hipertensi urgensi yaitu tidak disertakan dengan kerusakan organ, sedangkan hipertensi emergensi yaitu disertakan dengan kerusakan organ yaitu seperti jantung, otak, ginjal, dan mata. Untuk itu, terapi hipertensi bisa dilakukan yaitu dengan pola hidup sehat, diet, rajin olahraga, diet rendah garam, tidak mengonsumsi alkohol, dan mengurangi stres. Dan dapat dilakukan juga terapi farmakologi obat yang berupa obat antihipertensi. Pemeriksaan bisa dilakukan juga dengan yang pertama, riwayat dan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Yang kedua, pemeriksaan retina. Yang ketiga, pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kerusakan organ seperti ginjal dan jantung. Yang keempat, EKG untuk mengetahui hipertrofi vertikal kiri. Dan kelima, urinalisasi untuk mengetahui protein dalam urin darah dan glukosa. Dan yang keenam, pemeriksaan renogram, pielogram, intravenol, arteriogram renal, dan pemeriksaan fungsi ginjal terpisah dan penentuan kadar urin. Dan yang ketujuh yaitu foto dada dan CT scan.